Saya nggak tahu kenapa kamu memilih mendengarkan cerita silat ini ketimbang cerita misteri. Tapi, sejak kamu menekan video ini, ceritanya sudah dimulai. Jaka Lelana si Dewa Mesum, karya Kang Ramli autor, chapter ke-11 tak bisa dihindari. Pedang gadis ini ternyata sebuah pedang yang telah putus ujungnya sepertiga bagian. Jangan muridku, simpanlah pedang itu. Suara si Raja Pengemis setengah membentak membuat semangat yang menggebu di dada si gadis kembali luntur. Dia terduduk menekuk lututnya. Anak manis, bukankah kau selalu menanyakan kisah pedang buntung yang kuhadiahkan padamu itu? Berkata lirih si Raja Pengemis. Ketahuilah, pedang itu adalah pedang yang telah membawa maut. Pedang itu adalah pedang pusakaku yang telah menewaskan orang yang kucintai, tapi paling kubenci. Suara si kakek agak tersengal dalam berkata-kata. Ranjani menatap gurunya dengan tak mengerti. Sudah lama dia selalu menanyakan riwayat pedang di tangannya itu. Sang guru selalu mengatakan pedang itu punya kisah yang menyedihkan, tapi tak mau menceritakannya. Kini, di saat keadaan sang guru dalam keadaan kritis, justru mau menceritakan. Bagaimana kisahnya, Kek? Siapakah orang yang amat kau cintai tapi kau amat membencinya itu? Tanya Rinjani. Wajahnya menampakkan rona girang tapi juga diliputi kesedihan. Dialah Kisaka, sahut si kakek. Seketika wajahnya menjadi berubah sedih dan setitik air mata menyembul di sudut matanya. Saka adalah kakak kandungku. Tak dinyana dia harus tewas oleh pedang pusakaku sendiri, ujar si Raja Pengemis. Di masa muda, aku pernah punya seorang kekasih. Dia seorang gadis yang amat cantik. Raja Pengemis tuturkan riwayat hidupnya. Kami berdua adalah satu perguruan. 5 tahun kemudian setelah menamatkan pelajaran, aku kembali pulang. Bukan main rasanya, girang hatiku, karena aku bisa berjumpa dengan kekasihku yang telah lama kurindu. Kami memang telah mengikat janji untuk menikah setelah selesai pelajaranku. Adapun Kakang Saka telah menyelesaikan pelajarannya terlebih dulu setahun sebelum aku menyelesaikan pelajaranku. Akan tetapi betapa terkejutnya aku mengetahui kekasihku sudah tak ada lagi di kampung tempat tinggalnya. Dan yang lebih membuat aku panas adalah aku mendengar kakakku Saka telah menikahi gadis kekasihku itu. Dapat kau bayangkan betapa hancurnya hatiku, sedih bercampur dengan menggebu-gebu dalam dadaku. Aku bersumpah untuk mencari mereka. Berpuluh-puluh tahun aku mencari dan mencari tanpa putus asa, hingga akhirnya aku mendengar juga tentang diri kakakku itu. Dia telah diangkat oleh Bambu Kuning menjadi ketua persilatan. Aku tak munculkan diri, tapi diam-diam mencari tahu di mana kekasihku yang telah diperistri olehnya. Akhirnya, aku berhasil menemui bekas kekasihku itu. Apa yang kulihat adalah menjadi kenyataan. Kekasihku telah menjadi seorang yang cacat kaki dan tangannya, cacat yang seumur hidup. Dia mengatakan bahwa semua itu adalah hasil perbuatan kakakku Saka. Sampai di sini napas si Raja Pengemis kembali tersengal. Namun dengan menahan mengalirnya darah yang mau tumpah dari mulutnya, kembali dia teruskan penuturannya. Aku mencari kakakku dengan kemarahan luar biasa. Aku sudah seperti kehilangan otak warasku. Rasanya mau melumatkan saja tubuh kakak kandungku itu yang telah menganiaya kekasihku hingga demikian mengenaskan. Aku pun berhasil menemui saudaraku itu. Kami bertarung. Tak sedikit pun aku mau mendengar penjelasan dari kakakku Saka. Karena emosi telah meluap, untunglah pertumpahan darah waktu itu tidak terjadi. Dia segera melarikan diri dan lenyap entah kemana.
Sejak saat itu, aku tak pernah menjumpainya lagi. Suatu malam, ketika aku tertidur di suatu tempat, aku terjaga ketika sebuah benda melayang ke arahku. Namun dengan cepat aku telah menangkapnya. Masih sempat aku melihat berkelebatnya sesosok tubuh yang lenyap di kegelapan malam yang gulita. Benda itu ternyata segulung kertas. Setelah kubuka, ternyata sepucuk surat yang ditujukan padaku. Si pengirimnya adalah kakakku sendiri. Surat itu menjelaskan duduknya persoalan hingga dia mengawini kekasihku. Kekasihku didapati dalam keadaan mengandung tanpa diketahui siapa yang telah melakukannya. Dia terpaksa mengawini karena gadis kekasihku itu mau bunuh diri. Bahkan gadis kekasihku itu tak mau bertemu denganku karena merasa malu. Oleh sebab itulah gadis kekasihku itu mengajak pindah kakakku dari kampung tempat tinggal kami. Cacat yang diderita bekas kekasihku, dia sama sekali tidak mengetahuinya karena sudah sejak lama dia berpisah dengan istrinya. Kakakku mengatakan dalam surat bahwa dia belum pernah menggauli istrinya satu kali pun. Lalu, bagaimana kelanjutannya, kakek? Tanya si gadis, karena si raja pengemis tampak terdiam agak lama mengatur napas. Aku masih tak percaya dengan keterangannya malam itu. Aku segera mencarinya, tapi jejak kakakku sukar dilacak. Datang dan perginya sukar diketahui, ujar si raja pengemis. Suatu malam yang naas, ketika aku tidur kepulasan di sebuah rumah tua, aku terkejut ketika mendengar suara gaduh. Ternyata ada pertarungan yang telah terjadi. Aku melihatnya yang bertarung adalah kakak kandungku sendiri, Kisaka, sedang melawan seseorang laki-laki yang mengenakan topeng menutupi wajahnya. Dan bukan main terkejutku ketika mengetahui seorang bertopeng itu telah mencuri pedang pusakaku. Kakakku telah memergokinya dan berusaha untuk merebut pedang itu sekalian membuka tabir. Siapakah sebenarnya si orang bertopeng itu? Sayang, si orang bertopeng itu melarikan diri dan kakakku mengejarnya. Sayang, aku tak berhasil menyusul mereka berdua, ujar si raja pengemis. Setelah menghela napas, kembali dia teruskan penuturannya. Berbulan-bulan aku mengembara mencari jejak kakakku juga si manusia bertopeng, tapi tak menemui jejak mereka. Hingga aku memutuskan untuk menemui lagi bekas kekasihku itu. Dia masih hidup dan dalam keadaan cacat, yaitu lumpuh di kedua kaki dan tangannya. Bekas kekasihku itu akhirnya membuka rahasia bahwa si orang bertopeng itu adalah anaknya sendiri. Anak itu adalah hasil dari perbuatan serongnya dengan guruku sendiri. Hah? Dengan guru kakek sendiri? Sentak Ranjani membelalak. Benar, aku sendiri tak menduga kalau guruku sendiri yang menginginkan kekasih muridnya. Adapun kekasihku itu mempunyai dua dendam. Pertama, dendam pada guruku. Kedua, dendam pada kakakku Saka. Dendam pada guruku karena dialah orang yang telah merusak kehormatannya dan menghancurkan harapan cita-citanya untuk hidup bersama denganku. Dendam pada Saka adalah karena kakakku tak pernah mau menggaulinya. Walau mereka telah menikah, anak laki-laki hasil perbuatan haram itu diambil murid seorang laki-laki asal Tibet. Laki-laki itulah yang mendidik anak laki-lakinya hingga berkepandaian tinggi. Kekasihku telah bersumpah untuk membunuh guruku dan membunuh Saka. Hal itu sudah terlaksana dan dia tunjukkan bukti dengan sepotong pedang yang kau pegang itu padaku. Apakah kakek yakin akan keterangannya? Tanya Ranjani. Raja pengemis mengangguk. Ya,
Aku amat yakin, karena selesai berikan keterangan, kekasihku telah bunuh diri dengan pedang pusaka buntung itu, ujar si kakek dengan suara tandas dan tampak pilu. Bagaimana dengan si Raja Burung? Apakah dia terlibat dalam urusan medali itu? Pertanyaan itu mengejutkan si kakek dan muridnya, karena tahu-tahu Jaka telah berdiri di situ. Sejak tadi dia telah terkejut melihat gadis itu mencabut sebuah pedang yang ujungnya buntung. Lalu dengan seksama turut mendengarkan penuturan si Raja Pengemis. Siapakah namamu bocah gagah? Tanya si Raja Pengemis. Bersambung.